Begitu telak Imam Laits membantah Imam Malik. Tapi dia sayang sama Imam Malik, dikirimin 1.000 dinar, tiap bulan dikirimin 100 dinar dan lain-lain. Sayang dia sama Imam Malik. Tapi bantah-bantahan biasa. Oleh karena itu salaf rahimahumullah terkadang berbeda pendapat mereka di dalam perkara furu' atau ijtihadiyah. Bahkan seringkali ungkapan mereka di dalam perselisihan tersebut bisa jadi keras. Tetapi mereka tidak saling bermusuhan, bahkan mereka saling mengakui keutamaan satu sama lain. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum juga berbeda pendapat dan mungkin saja terjadi perdebatan sengit di antara mereka. Tetapi mereka tidak saling bermusuhan dan para ulama umat pun berbeda pendapat, namun hati mereka tetap bersatu di atas manhaj yang sama. Tuh. Akhirnya kembali ke nilai yang selalu kita tegaskan. Akhirnya kita mesti tahu dan mesti belajar nggak mana yang usul dan mana yang furu' ijtihadiyah, supaya nggak salah sikap. Salah seorang dari mereka mendatangi yang lain dan berdiskusi dengannya, lalu pergi bersama sambil memuliakannya. Seperti yang terjadi antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad misalnya. Dan selainnya dari para imam rahimahumullah. Tuh. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah kepada Imam Yunus misalnya, As-Sadafi, muridnya. Ya, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan walau ikhtalafna fi mas'alatin. Tuh. Jadi Yunus ini masih muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan orang yang banyak meriwayatkan mazhabnya Imam Syafi'i. Suatu hari diskusi dan sampai debat kencang sama Imam Syafi'i. Yunus kesel, rahimahumullah. Pulang ke rumahnya kesel. Imam Syafi'i pun pada dia gurunya loh. Dia nyamperin Yunus ke rumahnya dan bilang, ala yastaqim an nakuna ikhwanan walau ikhtalafna fi masalah. Emangnya nggak boleh kita bersaudara? Kalaupun kita mungkin beda pendapat dalam satu permasalahan. Oke? Tapi bukan permasalahan usul, awas. Ini ditunggangi oleh orang yang mau melanggar nilai-nilai usul dengan hujah-hujah demikian, awas. Ya, jangan kena syubhat. Semua perkataan ulama untuk mengarahkan bijak dalam perselisihan, arahkan maksudnya ke dalam kasus-kasus yang memang di situ boleh perselisihan. Perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah misalnya, oke? Al-ikhtilaf fil masail al-fiqhiyah akthar min an yandabit. Perbedaan pendapat di dalam perkara fikih itu begitu banyak, nggak bisa diikat, nggak bisa dihitung. Walau kullama ikhtalafal musliman tahajara, andai saja setiap kali berselisih, berbeda pendapat, dua muslim langsung bermusuhan, akhirnya lam yabqa bainal muslimin ismah wala wud wala mawaddah. Akhirnya nggak bersisa nanti ukhuwah dan cinta dan kekuatan di antara kaum muslimin kalau tiap ada permasalahan langsung musuhan. Tuh, bijak nggak Ibnu Taimiyah di situ? Oke? Apakah maknanya dari situ kemudian seseorang boleh melanggar nilai-nilai usul yang udah diturun-temurun pada umat? Bukan itu. Arahnya kemana? Ke dalam permasalahan fikih furu' dan ijtihad. Arahkan maknanya ke situ. Ya? Karena sering jadi syubhat. Sebagian kaum yang belajar bergila-gila di dalam agama ini, akhirnya berhujah dengan ucapan-ucapan ulama yang mengarahkan kepada sikap bijak demikian dalam perselisihan. Ada tokoh di antara tokoh-tokoh gila yang mencoba menyimpulkan bahwa halalnya homo, halalnya lesbi. Gila gak? Dan ketika diingkari, dia berhujah demikian. Ini orang-orang yang mengingkari ini emang gak siap dengan perbedaan pendapat. Imam Syafi'i berkata, emang kita gak boleh bersaudara kalaupun beda satu permasalahan. Tuh kan, jadi syubhat gak? Bukan gak mau bersaudara, geli aja sama yang homo. Geli jauh. Homo no. Jeruk makan jeruk, kita kalau gak dibilangin sama Allah di Quran, bingung mau percaya. Kok bisa ya? Dibilangin sih di Quran. Percaya deh. Iya nggak? Jangan kena syubhat. Kemana arah pembicaraan bijak para ulama dalam perselisihan? Ya.
Dan di antara kisah indah yang diriwayatkan mengenai hal ini misalnya, banyak terjadi diskusi perdebatan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah, namun mereka saling menyanjung dan mengakui kehormatan, keutamaan satu sama lain. Imam Ahmad berkata, "Idza aradtal ilm falzam hada." Apabila emang kau beneran mau ilmu, beneran ilmu yang dalam, kejar tuh orang. Yani Imam Syafi'i. Okay? Imam Syafi'i berkata di dalam syairnya, "Qalu yazuruka Ahmad wa tazuruh." Qultu al-fadail la tufariqu manzilah fa in zarani fa bi fadlihi aw zurtuhu fal fadlu fil halaini lahu. Nah, mereka berkata, apakah Ahmad mengunjungimu dan kau mengunjunginya? Yani apakah kalian saling berkunjung? Maka aku berkata, demikianlah keutamaan tidak pernah pergi dari porosnya. Nah, emang ngumpul. Ya? Jika ia mengunjungiku, itu karena keutamaan dia. Dan jika aku mengunjunginya, maka keutamaan dalam dua keadaan itu adalah miliknya. Oke? Banyak Imam Syafi'i sama Imam Ahmad itu banyak, rahimahullah. Di antaranya, Imam Syafi'i suka nanya Imam Ahmad, ya Ahmad, oke? Kasus ini, doif apa sahih? Hadis ini doif apa sahih? Doif katanya. Doif, sahih. Dibenerin terus dikoreksi sama Imam Ahmad. Oh gitu. Ahmad, anta aula minni fil hadis. Wahai Ahmad, sungguh kau lebih utama dalam menguasai hadis daripada aku. Kalau kau lihat yang doif dariku, bilangin ya. Gitu. Terus ada rombongan baru pulang dari Mesir. Mesir nih, Kairo, ini tempatnya Imam Syafi'i. Yang jago fikih luar biasa banyak di sono. Oke, Imam Syafi'i datang dan dia ngerombak ta'assub Maliki di sana di Mesir. Imam Syafi'i itu kan Mesir ini Maliki, oke? Imam Syafi'i datang membawa warna baru. Dibilang dia kurang ajar sama ustadznya dan lain-lain. Tapi emang Imam Malik sendiri mengaku Imam Syafi'i, imamnya mah santai, cuman pengikutnya aja rese. Begitu. Oke? Nah, ada orang-orang nih di Baghdad baru balik dari Mesir nih katanya. Langsung Imam Ahmad menghampirinya dan berkata, "Zurta Syafi'i, apakah kau mengunjungi Muhammad bin Idris?" Syafi'i katanya, "La," katanya. Hakikatnya kau merugi, tak dapat apa-apa dari Mesir. Segitunya Imam Syafi'i jal. Okay? Dan Imam Syafi'i nginep di bednya Imam Ahmad nih. Nginep. Imam Ahmad sering muji-muji Imam Syafi'i ke Abdullah, ke anaknya. Syafi'i, begitu kan? Deh. Pas nginep di rumahnya ini, taunya Imam Syafi'i ini, Imam Abdullah kan penasaran kayak gimana sih ini yang diceritain abah gue. Pas ketemu orangnya, santai biasa kok ini itu, karena yang digambarkan kan luar biasa. Kagak, nggak ketahuan nih orang. Santai, nggak ketahuan bahwa dia orang yang memiliki keutamaan. Dia enggak, biasa aja gitu. Oke? Udah gitu diintip lah malam-malam. Coba gue mau lihat malam ibadahnya kayak apa. Pas diintip di kamarnya, lagi bengong. Pas ayahnya lagi sholat, Imam Ahmad sholat. Imam Syafi'i enggak, lagi nyender, bengong, begitu. Terus makan. Pas makan, Imam Syafi'i makan banyak bener. Ini enggak kebagian hampir yang lain. Udah kan ini Abdullah penasaran, kepo. Fudul. Kok katanya begitu? Imam Syafi'i taunya begitu. Kirain mah kayak gimana taunya begitu. Gitu dah. Imam Syafi'i pun ditanya, kok kau begitu? Ini gitu kan, ala kulli hal ditanya. Imam Syafi'i berkata, di malam kau lihat aku bengong itu, aku memecahkan 1000 lebih permasalahan fikih. Dia bengong tuh ngatur, oh ini kasus begini, oke, dalil ini, oke, kaidah ini berarti masuk nggak? Oh nggak masuk, entar kebantah itu, tuh, ijtihad, oke? Lihat kaidah-kaidah yang ada. Di malam yang kau lihat aku bengong, aku memecahkan 1000 permasalahan fikih. Okay? Dan ketika makan, aku tahu wara' dan bertakwanya Ahmad luar biasa. Makanan kalau datang dari dia, keberkahannya luar biasa. Aku nggak mau ketinggalan, makanya aku rakus. Tuh, kadang nggak kelihatan, ahli ilmu orang utama ini nggak kelihatan pada fisiknya. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan syairnya betapa dia lagi mampir ke sebuah negeri, terus minta ditolongin, nggak ada yang nolong, minta makan, nggak ada yang ngasih makan, karena mereka nggak tahu aku adalah Muhammad bin Idris, pakaianku lusuh, rombeng, robek-robek, ini itu. Andai aku bilang aku Muhammad bin Idris, berubah sikap mereka. Nggak kelihatan. Okay?
Nah, Imam Syafi'i ini datang ke Mesir dengan kejeniusannya, dia banyak menyampaikan kesimpulan yang berbeda dengan apa yang umum berjalan dari mazhab Malikiyah di Mesir. Akhirnya pada nyerang dia dibilang nasabuh ila al-uquq fi haqqi ustadi. Sampai dia dibilang durhaka pada ustadznya Imam Malik. Padahal dia nggak bermaksud demikian, cuman ya hak-hak disampaikan gitu. Kalaupun Nah, demikian juga tanggung jawab setiap individu. Yang kau yakini dan kau sampaikan adalah apa yang kau ketahui dari hak, bukan apa yang sesuai dengan kata orang. Nggak boleh. Lu ditagih ntar di akhirat tuh. Kalau yang kau lihat hak ini bertentangan dengan apa kata orang, yang harus kau sampaikan adalah yang hak yang kau lihat. Dengan kaidah-kaidah hak. Kalaupun bertentangan dengan kata orang. Demikian Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai ada yang mengatakan juga, mengkabarkan di antara kabar yang beredar, Imam Syafi'i suatu hari lagi ngomong, digeprak palanya pakai balok. Ama muta'assibin Malikiyah. Dari situ dia sakit, nggak lama meninggal dunia. Ini nggak, digeprak pakai balok sama yang ta'assub. Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara kabar yang beredar. Ada lagi ikhtilaf antara Imam Malik sama Imam Mesir, Laits ibnu Sa'ad pada masanya. Oke? Bahkan ada surat-suratan bantah-bantahan Imam Malik dan Imam Laits. Begitu telak Imam Laits membantah Imam Malik. Tapi dia sayang sama Imam Malik, dikirimin 1000 dinar, tiap bulan dikirimin 100 dinar dan lain-lain. Sayang dia sama Imam Malik. Tapi bantah-bantahan biasa. Sayang luar biasa. Imam Malik juga hormat luar biasa sama Imam Laits. Bahkan Imam Syafi'i yang menyimpulkan dua legend ini, yang kan Laits sama Malik, dua legend ini, Imam Syafi'i menyimpulkan fikih-fikihnya nih. Dia berkata, Laits afqah min Malik. Gimana pun Laits lebih jago fikihnya daripada Malik. No. Cuman gak diberkahi di murid-muridnya, makanya gak ada mazhab Laits. Imam Malik diberkahi murid-muridnya, makanya ada mazhab Maliki. No. Begini-beginian kalau baca sejarah tentang ikhtilaf dan lain-lain, minimal kita jadi nggak norak. Oke? Orang-orang yang norak ini orang yang nggak kenal sejarah. Hakikatnya. Ya?